Namaku Meliana Agustin. Aku lahir dan besar di kota metropolitan. Aku baru saja lulus dari sekolah menengah atas di pusat ibu kota. Tinggal di kota metropolitan memang tidak semudah yang dibayangkan. Banyak masalah klasik mulai dari sampah, air sungai keruh hingga berbau, banjir, polusi, dan yang paling parah adalah harus terjebak macet setiap harinya. Ya, semua masalah itu menjadi pemandangan sehari-hariku. Namun, semakin aku beranjak dewasa, semakin aku sadar bahwa aku memang sudah benar-benar muak dengan semua hal ini. Ini lagi beritanya nggak jelas banget sih, macet lagi, banjir lagi. Gimana sih pemerintah? Lagi ngeliatin apa sih, Pak? Biasa nih berita. Mel, sini sarapan dulu. Gimana Mel? Kamu udah pilih kampus yang papa rekomendasiin ke kamu? Udah sih. Tapi kayaknya Meli mau kuliah di luar negeri aja deh, Pak. Meli udah dapet kampus yang bagus, terus suasana kotanya juga bagus. Percaya deh, Meli bisa kok hidup di sana dengan aman. Luar negeri? Kamu yakin? Emang kamu bisa harus diri sendiri? Yakin, Pak? Lagian kan aku udah gede, aku bisa kok jaga diri sendiri. Emang kampus yang papa pilihin kurang bagus apa lagi? Kamu kan lahir dan besar di Indonesia. Berpendidikanlah di Indonesia. Kamu tuh generasi muda, jadi kamu harus memajukan pendidikan Indonesia di zaman sekarang. Gak perlu lah keluar negeri segala. Pak, Papa tahu sendiri kan? Banyak orang Indonesia tuh yang mau ngemajuin negara ini, tapi mereka tuh nggak dihargai. Malah orang lain loh, negara lain yang menyambut mereka dan menghargainya. Udahlah, aku capek kok bahas gini terus. Mel, tunggu dulu Mel. Mel. Pak, ada benernya juga loh yang dibilang Meli. Kalau kuliah di luar negeri, dia kan bisa dapat wawasan yang lebih luas. Nah, ketika dia datang ke sini, ilmunya itu bisa dipakai. Jadi, walaupun nggak bisa ngerubah Indonesia secara keseluruhan, seenggaknya Meli tuh bisa ngebantu orang-orang di sekitarnya. Apa mama yakin dia bisa hidup di luar negeri? Secara kultur udah beda loh sama kita. Apa dia bisa? Kenapa enggak? Meli kan tadi udah bilang kalau dia yakin, dia juga bisa. Coba deh, Papa percaya sama Meli. Meli kan udah gede, Pak. Mel? Bukain dong Mel. Papa mau ngomong. Soal keputusan kamu yang tadi, ya udah Papa dukung semua keputusan kamu. Ya bener, Pak. Iya, tapi ingat kamu harus kuliah yang benar. Kamu boleh kuliah ke luar negeri, tapi jangan sampai lupa tanah air sendiri. Harumkan nama Indonesia. Serius? Makasih, Papa. Mel, yuk. Pamit ya, Ma. Hati-hati ya, jaga diri di sana. Udah siap? Udah, ayo, Pak. Yuk. Dah, Ma.
Serena, your teacher in social study major. Today, let's see the classmate here. Here's from Thailand, Singapore, Malaysia. Anyone else? Yes, miss, I'm from Indonesia. Indonesia. Meliana Agustina, you're also from Indonesia, right? Yes, miss, I'm from Indonesia. Okay, guys, all of you from different country, right? Yes. Okay, the first activity is do presentation about your country, your culture, your hidden paradise, and society. Can you? Okay, miss. Okay, let's start the class. Okay, the class is finished. See you tomorrow. Take care. Miss. Hey, are you from Indonesia? Yes. I like your our country. Thank you. Do you know Bali? Yes, I know this place. Yes, I like Bali. Thank you. See you. Okay. Good luck, guys. Thank you. Hey, aku Melly. Aku pikir cuma aku orang Indonesia di sini. Yuk kita presentasi bareng. Presentasi. Mau presentasi tentang apa? Banjir, macet. Kamu kan tahu Indonesia kayak gitu. Loh, kamu kok gitu sih? Kamu kan harusnya bangga bisa memprestasikan negara sendiri ke negara lain. Bangga lu. Itu lihat aja deh, gimana sih kondisi Indonesia sekarang? Macet tuh setiap hari udah pasti. Terus sampah di mana-mana. Banjir juga. Surutnya lama banget kan. Terus apa yang mau kita banggain? Apa yang mau kita kenalin ke Indonesia? Ya aku tahu lah soal itu. Tapi kan tidak bisa dilihat dari satu perspektif aja. Setiap negara juga punya baik dan buruknya sama kayak manusia. Ya lo tahu sendiri kan, masih banyak tuh kasus yang lebih parah dari itu. Korupsi di Indonesia itu tinggi banget. Terus kasus pembelaan HAM itu di Indonesia rendah banget. Terus apa yang mau lu bangkit di Indonesia coba? Justru itu PR buat kita sebagai anak muda ke depannya. Kalau bukan dari kita siapa lagi? Ya sekarang gini loh, kamu kan udah tahu kondisinya kayak gitu. Terus kamu sekarang yakin mau maju Indonesia? Kamu tahu sendiri kan sebenarnya tuh Indonesia tuh banyak orang pintar yang mau maju Indonesia. Tapi mereka tuh nggak dihargain dan mereka tuh lebih dibanggain dan dihargai itu di luar negeri sama negeri orang, bukan sama Indonesia. Masalah menghargai dan dihargai itu tergantung perilaku manusia itu sendiri. Harusnya kamu juga lebih menghargai negara kamu sendiri dong, mengenalkannya ke negara lain bahwa negara kita itu hebat, bukan menjelek-jelekannya. Ya udah, aku kasih kamu waktu untuk berpikir dari sekarang. Kalau kamu berubah pikiran dan ini kita bareng sama aku, jangan lupa kamu cari aku ya. Dadah. Hey guys, we want to presentation about our country and this is Indonesia. Indonesia is an archipelago country which has 17,504 islands, consists of several different tribes, language, and culture. Indonesia also hosts a martial arts sport called Pancak Silat. Even though there are many ethnic groups, culture, and language that make them different, there are still one country, namely Indonesia. This is why I'm from Indonesia and we were batik from Indonesia too. Thank you.
nggak semangat banget sih, kayak kepaksa. Gue males dong lomba-lomba begitu. Apa sih capek-capekin aja. Lagian aturan yang lu maksud itu aturan apaan sih? Lu nggak ngerti dah. Aturannya tuh ada di Google, lu tinggal cari. Lagian kalau misalkan kita nggak ada aturannya, seharusnya lu bangga dong kalau negara kita tuh udah merdeka. Jadi lu pasang lah bendera. Mana coba sini gue lihat. Peraturan apaan sih? Lagi ributin apaan sih? Duduk. Ini masih dia udah mau 17 Agustus, masa nggak mau pasang bendera sih? Sekarang gini deh, lu cari undang-undang tentang masang bendera. Ah, lagian zaman sekarang mana ada sih orang yang udah ngikutin kayak gini? Udah cari dulu. Ini lagi gue cari. Kita itu masang bendera bukan karena adanya peraturan. Kita masang bendera itu karena kita itu menghargai jasa pahlawan kita loh. Kita mengenang mereka yang sudah berjuang buat merdeka Indonesia. Lo ingat kan dulu itu mereka itu susah banget buat ngibarin bendera Indonesia. Nah sekarang bagian kita udah bebas buat ngibarin, kenapa kita nggak ngibarin sih? Apa susahnya sih cuma masang bendera doang? Enggak sih. Yaudah ya, ntar gue pasang benderanya ya. Itu dong. Iya sih. Iyalah, maksudnya sih cuma masang bendera doang. Kayak bener nih, orang dari Cina nih yang dulunya nggak nasionalisme, sekarang jadi nasionalis. Iya. Ntar gue pasang bendera. Tahu ya, dari Ya. juga loh. Bendera lu nggak sholat udah Ini ditinggal. juga ada. Cepet banget, gila. Udah gue sholat dulu ya. Udah. Itu tuh sholat. Banyak yang bilang, semakin jauh kamu melangkah, melihat dunia dan berada di negara yang berbeda, maka rasa rindu dan sayang kepada tanah air akan semakin terasa. Aku memang sempat tertutup oleh kabut permasalahan di tanah airku, yang membuatku buta akan keindahan dan keberagaman yang ada di negeriku Indonesia. Aku mulai jatuh cinta kepadanya ketika aku jauh darinya. Jauh dari negeri dengan segala kurang lebihnya, Indonesiaku memang tidak sempurna. Aku paham sekali soal itu. Namun, mulai sekarang, aku memilih memperjuangkannya dengan setulus hati dan ragaku.